Hello, campus buddies. I'm Juan Abel, and this time we're here to cover the story behind the title of Outstanding Student and Campus Ambassador. The title of Outstanding Student or Campus Ambassador often looks full of achievement and pride, but behind it all, there's a long journey, personal choices, and stories that aren't always visible. In this segment, we take a closer look at how their journey began, what motivates them to move forward, and the realities they have to face behind the title. The journey toward becoming an outstanding student or a campus ambassador often begins with small steps, starting from curiosity, the willingness to try, and the desire to grow. For some students, this process begins even before they officially enter the selection stage. Preparation takes place long before that, through joining organizations, participating in various activities, and gradually developing their skills. At this early stage, doubts are also part of the process. Questions about readiness, ability, and the possibility of failure often come along the way. Even so, the willingness to try becomes the first step that brings them closer to that goal. Oke, siang nih sama Mas siapa ya kalau boleh tahu? Siang Kak, nama saya Rauf. Oke, sama Mas Rauf nih. Mas Rauf kan Camapres ya. Aku tuh punya beberapa pertanyaan nih. Pertama tuh, awal-awalnya tuh buat Mas Rauf, apa sih yang ngebikin Mas Rauf pengen join jadi Mapres ini? Sebenarnya kalau dari aku sendiri, keinginan untuk join tuh sebenarnya nggak ada ya Kak. Karena ini kan kebanyakan mungkin Camapres itu disuruh sama dosen ya. Jadi sama halnya kayak saya juga disuruh sama dosen. Jadi yang mengikuti perintah dari dosen aja. Oh gitu ya. Terus kalau selama proses jadi calon nih, ya mau nggak mau kan harus ikut prosesnya. Pengalaman yang paling berkesan menurut Mas Rauf itu apa? Mungkin pengalaman paling berkesannya itu harus menggantikan Camapres yang dulu ya, karena sebetulnya saya jadi Camapres menggantikan calon yang sebelumnya, karena calon yang sebelumnya itu perlu digantikan karena suatu kendala, jadi saya sebagai pengganti harus menggantikan beliau gitu. Makanya bang. Gitu ya. Terus kalau tantangan terbesar karena harus gantiin Camapres sebelumnya dan ini bukan atas keinginan Mas Rauf sendiri, itu apa sih selama persiapan ini? Tentunya yang paling sulit adalah waktunya, karena kan apalagi menggantikan waktu itu tuh waktunya sangat terbatas sekali. Jadi persiapan yang perlu saya lakukan itu sangat terbatas, dan terlebih kan pasti saya waktu itu ada kesibukan, jadi kita perlu harus mengatur lagi ya Kak, jadwal sama kewajiban untuk mengikuti Camapres ini. Oh ya sih ya. Terus kalau setelah melalui proses semua ini nih, kalau menurut Mas Rauf sendiri tuh apakah ada pelajaran atau hal penting yang bisa diambil? Untuk pelajarannya mungkin kita walaupun emang nggak ada keinginan misalnya untuk jadi Camapres, tapi setidaknya kita harus punya preparation, misalnya kita harus prepare gitu. Jadi nggak gembredak ibaratnya gitu. Jika ada sesuatu yang tidak bisa kita rencanakan sebelumnya seperti ini, jadi kita punya preparasi yang lebih lah agar lebih siap gitu. Oke. Terus kalau Mas Rauf nih, kalau setelah menjalani semua ini apa sih kesan atau pandangan Mas Rauf terhadap Mapres, dan apakah ada keinginan nih justru kayak aku pengen maju lagi gitu? Oke. Mungkin kalau pandangan saya terhadap Camapres, tentunya mereka yang dipilih menjadi Camapres itu orang-orang yang terpilih, tentunya yang terbaik di prodinya mungkin. Jadi kalau keinginan saya sendiri, saya sebetulnya tidak ada keinginan pribadi untuk menjadi Camapres, karena saya selalu berpikir biarlah mereka yang mendapatkan posisi tersebut adalah yang memang terbaik di prodi itu, dan mungkin saya tidak merasa sebagai seorang yang terbaik di prodi itu. Oh ya, terima kasih banyak insight-nya dari Camapres 2025 ya. Wah ya, semoga semua urusannya Mas Rauf bakal dilancarkan setelah ini ya. Ya, terima kasih waktunya ya Mas. Iya. Behind every journey, there's always a reason. For some students,
The decision to become an outstanding student or ambassador comes from a desire to grow and explore new opportunities. For others, it's also seen as a step toward the future, building a stronger portfolio, gaining experience, or even meeting expectation from those around them. Over time, that motivation can shift. What once started as just trying can turn into something more personal and meaningful. At this point, the journey is no longer just about results, but about the meaning found along the way. Selamat siang. Pertama aku mau tahu dong ini dengan Kak siapa ya? Dengan aku Adele. Oh ya, hai Kak Adele. Jadi aku mau tahu ya beberapa hal nih. Pertama tuh awalnya apa sih yang bikin kamu tertarik banget buat ikut Mapres? Oke, sejujurnya lebih ke pada saat itu diberikan kepercayaan aja sih sama salah satu dosen gitu. Tapi seiring berjalannya waktu ya, aku mikirnya lebih ke oh mungkin ini bisa menjadi salah satu hal yang bisa menambah pengalaman aku sih untuk kedepannya gitu. Jadi ya mungkin kalau ditanya motivasi lebih lanjutnya ya seperti itu sih. Oh gitu ya. Terus kalau waktu itu kamu mikirnya kalau ini tuh bisa buat passion kamu kah atau ini tuh buat masa depan kamu bisa ada impact-nya gitu? Kalau misalnya dibilang passion, menurutku pada saat itu belum passion gitu. Karena kayak aku juga masih beradaptasi juga dengan prosesnya kan pada saat itu. Tapi ya untuk masa depan menurutku iya sih, karena dari situ bisa membuka relasi juga. Karena banyak juga teman-teman baru yang aku dapat, terus pengalaman juga. Jadi lebih mengenal diriku sendiri kayak apa sih yang perlu ditingkatkan gitu, apa yang masih kurang gitu sih. Oh gitu ya. Terus pernah nggak sih kamu kayak ngerasain kalau kamu tuh ada ekspektasi dari orang lain yang mempengaruhi keputusan kamu gitu saat kamu ngikutin Mapres gitu? Kalau ekspektasi yang eksplisit kayak bilang kamu harus menang ya di ini, itu tuh nggak ada sih. Tapi kalau dari aku pribadi, karena aku merasa bahwa oh ini tuh membawa nama prodi juga gitu. Jadi dari aku pribadi ada semacam keinginan lah gitu, mengusahakan untuk ya bisa lah gitu masuk gitu. Cuman kan balik lagi ya, kita kan nggak pernah tahu hasilnya seperti apa gitu. Jadi pada saat itu yang bisa aku lakukan hanyalah ya berusaha semampu yang aku bisa gitu. Untuk hasilnya ya aku serahkan aja gitu. Yang terpenting aku sudah berusaha untuk mencoba sih gitu. Oh ya gitu ya. Terus kalau selama prosesnya nih pasti ada proses administrasi, terus ada seleksi yang lain juga kan. Cara pandang kakak ini terhadap Mapres atau duta kampus ini pernah berubah nggak? Oke, awalnya aku mandang ini sebagai apa ya, tanggung jawab ya gitu. Dan jujur waktu itu agak lumayan berat di akunya gitu, karena kayak oh ini adalah suatu peran yang besar gitu. Tapi seiring berjalannya waktu aku lebih melihat ini sebagai bagian dari proses aku belajar gitu dan berkembang juga, karena seperti aku bilang tadi gitu, kita di situ bertemu sama banyak orang gitu dengan apa ya, kekhasannya masing-masing lah gitu. Jadi di situ aku lebih mikir kayak oke, ini tempat aku untuk belajar gitu. Jadi jalannya lebih apa ya, lebih ringan lah gitu pada saat itu. Oke, terus kalau sekarang nih Kak Adel kan, apakah Kak Adel ini peran ini tuh berarti nggak sih buat Kak Adel? Apakah Kak Adel ini berarti nanti akan maju lagi atau gimana nih? Oke, kalau masalah maju lagi sepertinya enggak ya, karena kan umur saya sudah tidak bisa. Jadi yang kemarin itu adalah yang pertama dan yang terakhir, karena kalau di Mapres sendiri itu setahu saya dibatasin umurnya. Jadi kayak sekitar 20 berapa gitu. Jadi kalau untuk maju lagi enggak gitu. Tapi ya yang pasti buat ini sih pembelajaran lah gitu buat aku gitu. Karena di situ seperti yang aku bilang tadi banyak sekali hal-hal yang membuat aku tuh jadi mengenal diriku sendiri gitu kan. Di situ kan ada presentasi, ada segala macam gitu ya, ada diskusi, forum group discussion dan lain-lain gitu. Dan di situ menjadi apa, sarana buat aku buat melihat diriku sendiri kayak oh ternyata aku tuh kurangnya di sini gitu. Jadi perannya penting banget sih buat aku untuk masa sekarang dan juga mungkin masa nanti lah gitu. Oke, ini udah dapat banyak insight soal motivation jadi Mapres ya dari Kak Adel. Apakah ada pesan penutup dari Kak Adel? Untuk pesan penutup mungkin aku mau bilang apa ya, kita nggak akan pernah tahu ya, maksudnya hasil dari apa yang kita lakukan tuh seperti apa gitu. Kalau menurutku yang penting kita sudah mencoba untuk memberikan yang terbaik, sudah berusaha, dan yang pastinya jangan lupa untuk berdoa. Jadi kayak ya udah serahkan semuanya sama yang di atas gitu, karena ada hal-hal yang kita bisa kontrol dan nggak bisa kita kontrol. Jadi menurutku ya kita bisa fokus ke hal-hal yang bisa kita kontrol aja sih gitu. Ya, terima kasih banyak Kak Adel untuk waktunya ya. Semoga usaha Kak Adel selanjutnya bakal dilancarkan lagi. Dan terima kasih.
The title of Outstanding Student or Campus Ambassador doesn't just bring recognition, but also opens up new opportunities. Those who take on this role often gain broader access, both academically and beyond campus life. New connections, opportunities to be involved in various activities, and easier access to information become part of the experience. More than that, the journey helps shape how they see themselves, building confidence, improving communication skills, and preparing them for a wider world. For many, these benefits make the effort feel truly worthwhile. Oke, jadi selamat siang sekarang ini dengan Kak siapa? Reno Chandra Setiawan, bisa dipanggil Eno. Oke, Kak Eno. Buat Kak Eno nih, benefit paling nyata apa sih yang kamu rasakan saat jadi duta kampus? Yang pertama udah pasti exposure ya, terus yang kedua itu dari relasi dan juga beberapa kali sempat dijadiin juri dan juga sempat ada brand masuk buat kolaborasi gitu. Oh, gitu ya. Terus apakah status ini tuh memudahkan Kak Eno kalau dalam kegiatan akademik? Kalau specifically in academic enggak ya, tapi terkait informasi akademik itu biasanya lebih cepat dapat informasinya seperti itu. Terus kalau pengaruhnya terhadap relasi atau networking Kak Eno gimana? Jadi kan duta ini kan membantu dalam kegiatan internal dan juga eksternal di fakultas tersendiri. Jadi sangat-sangat menambah relasi dan juga networking lah yang pastinya. Oh ya, jadi banyak teman ya. Betul. Terus apakah Kak Eno ini dapat lebih banyak kesempatan misalnya kayak mengenai kayak magang atau karir gitu dan relasi jika dibandingin sama mahasiswa yang nggak ikut jadi duta kampus? Aku bisa bilang iya sih karena dari sebelum-sebelumnya waktu aku jadi duta juga sempat beberapa kali dapat tawaran juga terkait magang ataupun yang lain. Seperti itu. Oh gitu, banyak benefit ya. Terus Betul. menurut Kak Eno, benefit ini tuh sebanding dengan effort yang dikeluarkan nggak buat jadi duta kampus? Kalau menurut aku sendiri sih malah benefitnya tuh lebih banyak daripada effort yang aku keluarin karena sangat-sangat less effort gitu loh buat ikut duta. Menurutku ya, karena aku pun dari awal sebenarnya nggak yang terlalu tertarik terkait duta karena aku kan daftarnya juga ditarik sama temanku kan, jadi gitu. Jadi benefitnya super duper banyak banget dan aku nggak nyangka bakal sebanyak itu benefitnya. Gitu. Oke, makasih banget ya buat Kak Eno yang udah nge-share benefit dan insight jadi duta kampus. Semoga sukses selalu ya Mas. Iya, makasih. With all the experiences and opportunities that come with it, many see this role as something worth pursuing. But behind the achievements, there's another side that often goes unnoticed. High expectations, constant responsibility, and the pressure to always perform at your best become part of the reality. Balancing academics, campus activities, and personal life is not always easy. In the end, each individual faces the same question. Is this journey truly aligned with their goals? Or does it become a pressure that they have to carry? Oke, selamat siang. Kalau boleh tahu dengan kakak siapa? Perkenalkan, nama aku Nadia Safira dari Prodi Pendidikan IPS angkatan 2024. Di sini aku duta Visip UNES periode 2024-2026. Oh, oke Kak. Aku mau tanya nih soal Mapres atau duta kampus ya Kak. Kalau yang pertama tuh menurut kakak bakal ngerekomendasiin nggak sih buat jadi duta kampus atau ikut Mapres buat mahasiswa lain? Jujur ngerekomendasiin banget, apalagi buat mereka yang benar-benar pengen nambah pengalaman atau ngembangin diri dan juga yang mau keluar dari zona nyaman. Ini bakal worth it banget karena ini sesuai dengan tujuan mereka. Oke. Terus kalau menurut kakak tipe orang yang bagaimana sih yang cocok buat ngambil peran duta kampus ini? Apakah ini semua mahasiswa itu bisa? Jujur bisa banget sih, apalagi kalau mereka udah pede dan yang udah sering tampil di depan layar gitu Kak, itu cocok banget. Terus yang cocok juga ini kan bakal dapat label sebagai duta kampus gitu ya Kak. Jadi itu yang cocok itu adalah orang yang bisa merepresentasikan itu, bukan cuma dilabelin aja, cuman gimana cara mereka ngebawa label itu gitu Kak. Oh gitu ya. Terus kalau menurut kakak tuh apa sih yang harus dipersiapkan sebelum coba jadi duta kampus?
Yang pertama pasti mental ya, karena bakal sering dilihat sama orang lain dan pasti bakal sering dinilai sama orang lain. Terus juga pengetahuan tentang kampus atau fakultas dan prodi kita. Dan pengetahuan umum juga pastinya penting banget. Terus yang nomor satu adalah alasan, karena alasan ini harus punya alasan yang kuat biar kita berkomitmen dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas duta gitu kan. Oh gitu ya. Terus bentar, ini menurut kakak ada nggak sih sisi negatif atau ya jelas pasti ada kesulitannya ya saat waktu kakak ini lagi jadi duta kampus? Mungkin menurut sebagian orang tuh jadi duta tuh bakal kelihatan sibuk banget gitu Kak, padahal enggak ya. Kalau di kami itu ada 20 orang dan itu bakal dibagi-bagi setiap tugasnya, jadi kita bakal bergantian gitu tugasnya, nggak cuma ngeberatin di satu orang aja. Terus mungkin kalau beban atau kesulitan itu bakal sering dilihat orang dan dilihat orang dan dinilai terus gitu Kak. Jadi sebenarnya aku tuh kayak takut banget buat nilai orang. Jadi tuh kalau misalnya aku kepikiran itu terus, aku bisa burn out. Terus tapi dengan pressure yang ada itu, aku malah menjadikan itu alasan buat aku terus berkembang. Oh ya bagus sih Kak. Terus nih Kak, pernah nggak sih kakak ini merasa kayak sangat terbebani dengan ekspektasi orang lain atau ekspektasi kakak sendiri waktu jadi duta kampus kan kayak wah harus menang nih gitu? Jujur dari orang lain sih Kak, karena kayak mungkin mereka lihatnya tuh duta tuh harus selalu sempurna, selalu baik gitu Kak. Cuman baik lagi kita cuma manusia, jadi kita wajar banget buat ngelakuin kesalahan gitu Kak. Kayak terakhir, adakah kesan-pesan buat mahasiswa yang ingin jadi duta kampus? Lanjutin aja, itu hal yang bagus kok buat kita, buat perkembangan diri kita. Sukses terus. Oke, makasih banyak nih insight-nya ya Kak. Semoga lancar terus usahanya ya Kak. Terima kasih Kak. Iya, makasih Kak. Being an outstanding student or a campus ambassador is not just about the title. It's about the process, the motivation, and the challenges that come along with it. Behind every achievement, there are stories that often remain unseen. And perhaps, through these stories, we begin to understand that success is not only about the result, but also about the journey that shapes it. And that concludes our segment for today. We truly hope these stories can inspire all of us. I'm Joanna Bell. See you on the next one.